Ini salah satu dampak penjajahan ya. Nah, ini salah satu bentuk artefaktual, termasuk ada kapal ya. Bahwa itu juga merupakan bagian dari Eropa karena memang di bawah kolonial Belanda ya. Di bawah kolonial Belanda. Yang kemudian mesin-mesin yang ada di Eropa itu diperkenalkan pula kemudian di negara jajahan. Termasuk momentum untuk membendung Sungai Brantas. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ternyata di samping Dam Rolak Songo ini ada semacam museum atau tempat-tempat yang sangat berhubungan dengan pembangunan Dam Rolak Songo ini. Memang Rolak Songo salah satu kemudian peninggalan Belanda yang baru gitu ya. Itu sebenarnya kemudian terjadi perubahan pada masa kolonial Belanda juga. Jadinya sekitar Rolak yang baru Rolak Songo ini kan dimodernisasi atau diperbaiki lagi sekitar tahun 1880 ya. Sedangkan Rolak awal yang sangat kuno yang dibangun awal-awal oleh pemerintah kolonial Belanda itu sekitar tahun 1857 yang saat ini mesin-mesinnya itu berada di sini. Nah, di sekitar sini. Nah, coba kita keliling-keliling ke area museum Rolak awal ini ya. Nah, di sini. Memang pada masa kolonial Belanda ya, setelah agraris wheat atau undang-undang gula, termasuk kemudian perkembangan perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula. Ini kemudian waktu itu ya belum ada Indonesia, memang masih bernama Nederland Indische atau Indianya pemerintah kolonial Belanda. Jadi kita pernah disebut India, India atau India Timur jauh. Nah itu. Nah di sini ada kita mendapati kayak meriam gitu ya. Nah ini salah satu bentuk artefaktual, termasuk ada kapal ya, banyak kapal di sini ya. Ya ini. Nah kapal-kapal. Nah ini. Jadi dahulu ya ternyata menggunakan Sungai Brantas di depan Rolak yang airnya tenang itu untuk wisata naik-naik perahu. Nah, naik-naik perahu. Nah, ini salah satu kemudian jejak-jejak artefaknya. Nah, memang lokasi ini cukup terawat dan cukup luas. Coba kita kemudian melihat ya bagaimana kemudian kolonial Belanda setelah kemudian ya salah satu waktu itu ya Gubernur Jenderal Belanda ya awalnya itu membawa segenggam kopi. Awalnya tanaman kopi ini juga ditanam di sekitar rumah para kolonial, orang-orang Eropa. Nah, itu kemudian hasil kopi Jawa yang tanaman pekarangan ini segenggam saja dibawa ke Senat Belanda. Jadi segenggam biji kopi ini bisa dibawa ke negeri kolonial Belanda. Kemudian diteliti oleh 17 Bestur ya, atau Tuan ke-17, atau merupakan senat pada masa pemerintah kolonial Belanda yang ada di Belanda ini. Bahwasanya ternyata kualitas kopi Jawa ini sangat istimewa sekali. Sehingga kemudian dibentuklah inspektur untuk urusan kopi, termasuk kemudian urusan gula atau tebu. Sehingga kemudian di Jawa ini setelah melihat potensi kesuburannya, Belanda kemudian dengan riset yang sangat mendalam kemudian memperkenalkan kopi dan tebu sebagai produk utama Jawa. Nah ini kemudian aliran Sungai Brantas ini dibendung, aliran Sungai Bengawan Solo dibendung dengan teknologi modern yang saat itu di Asia Tenggara, Asia Tengah maupun kemudian Asia Timur ya, termasuk Asia Timur Tengah itu belum memiliki mesin-mesin yang sangat canggih. Tapi waktu itu di Jawa sudah memiliki mesin-mesin yang sangat canggih. Nah itu. Pemerintah kolonial Belanda tahun 1857 ya
memang memperkenalkan sebuah mesin-mesin canggih dari revolusi industri yang terjadi di Eropa. Yang kebanyakan negara-negara Asia itu belum tersentuh revolusi industri, termasuk mesin-mesin canggih. Nah, di sini Jawa, terutama kejayaan tebu dan gula, ya, serta kopi ini memang benar-benar membendung sungai-sungai besar, termasuk Sungai Berantas yang ada di Lengkong Mojokerto ini, itu ya, dengan alat-alat yang sangat canggih. Nah, di sini material kolonial ya, ini masih menggunakan batu-batu andesit yang kemudian perkembangan dari atau mencontoh dari menggunakan material candi, yaitu batu andesit atau balok-balok batu candi, di mana kemudian para kolonial ini masih menggunakan bahan balok-balok batu candi. Tapi ini bukan era Majapahit ya, ini era kolonial, tapi dengan teknik dan kemudian menggunakan material yang lama. Nah, dari sinilah kita mengetahui bahwasanya artefak-artefak untuk membendung Sungai Berantas, terutama pada masa kolonial Belanda gitu ya. Nah, itu kemudian diamankan di sini. Nah, ini salah satu kemudian bangunan mesin rolak yang awal sebelum kemudian digantikan rolak Songo. Ini merupakan mesin rolak terawal tahun 1857 loh, sekitar cuma 17 tahun setelah perang Diponegoro saja. Sehingga kemudian perkembangan yang ada di Eropa ya, terutama di Belanda, di Swiss, di Belgia ini ya, mesin-mesin yang sangat besar dan raksasa ini ya, yang memang merupakan puncak dari revolusi industri yang ada di benua Eropa. Karena memang waktu itu Jawa itu juga merupakan bagian dari Eropa, karena memang di bawah kolonial Belanda ya, di bawah kolonial Belanda, yang kemudian mesin-mesin yang ada di Eropa itu diperkenalkan pula kemudian di negara jajahan, yaitu di Jawa ini. Ini sangat canggih, sangat canggih sekali. Jadi mesin-mesin ini sangat canggih. Jadi waktu itu memang ada kebuntuan ya di Asia, itu ada kebuntuan. Jadi di Jepang sendiri itu belum sama sekali terkena sentuhan budaya Eropa, termasuk revolusi industri dan mesin-mesin. Di Cina begitu juga gitu. Bahkan lebih duluan ini Jawa. Jadi bahkan konon katanya jika saat ini itu TKI atau TKW itu bekerja saat ini ya di negara-negara mereka, dahulu pada masa kolonial itu ya, negara-negara seperti Jepang dan Cina itu mengekspor tenaga kerjanya gitu ya, untuk bekerja di perkebunan dan perusahaan-perusahaan milik kolonial Belanda. Karena bagaimanapun juga memang sangat canggih waktu itu ya. Jadi hanya tahun inilah yang mengingat tentang kejayaan perusahaan gula, perusahaan tebu ya, termasuk momentum untuk membendung Sungai Berantas. Tahun 1857, mesin-mesin modern bergaya Eropa pada perkembangan revolusi industri ya, pada abad perkembangan Eropa. Itu mesin-mesin besar seperti ini, terbuat dari besi baja ini, sangat sekali kemudian diperkenalkan terutama di Mojokerto ini ya, di Nusantara pada khususnya gitu ya. Tapi memang salah satu dampak dari pemerintah kolonial Belanda, salah satu dampak dari penjajahan itu. Jadi kemudian memang penjajahan sangat buruk, dan semua saat ini, semua bangsa dan negara pasti mengutuk imperialisme dan kolonialisme. Itu sangat mengutuk sekali. Tetapi di sisi yang lain gitu ya, para penjajah itu membawa teknologi, membawa ilmu pengetahuan. Dan teknologi dan ilmu pengetahuan inilah yang kemudian harus kita kembangkan, harus kita kuasai, kan gitu. Sehingga kemudian salah satu ini motivasi untuk kita semua adalah ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus kita kembangkan untuk kemudian menuju kecanggihan-kecanggihan dan kemudahan-kemudahan agar kemudian manusia ini lebih mudah dalam menjalani kehidupannya.